Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnandi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi teori yang ketiga, yaitu WR diagram dan mapping. Tujuannya yaitu untuk memahami desain R diagram, kemudian dapat mapping R diagram ke skema relasi dan memahami aturan dalam mapping. Oke, di sini ada contoh R diagram yang memiliki beberapa atribut. Sebelumnya kita telah mempelajari beberapa atribut. Di sini ada contoh atribut dari derivate atribut, kemudian multi value atribut, dan composite atribut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu fase desain database. Jadi ini adalah skema untuk membuat sebuah database mulai dari tahap requirement dan analisis berupa data-data kebutuhan yang ditampung dan digambarkan pada tahapan rancangan skema konseptual. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu conceptual design. Pada tahap ini berisi detail deskripsi dari tipe-tipe entity, relasi, dan constraint atau batasan. Hasil dari tahap ini berupa rancangan ER diagram seperti di atas. Kemudian setelah ER diagram yang dibuat dari rancangan skema konseptual selesai, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan RDBMS atau Relational DBMS. Tahap ini disebut data model mapping atau logical design. Hasil dari tahap ini yaitu berupa skema database. Tahap akhir adalah physical design, berupa pendefinisian struktur internal storage, index, path, serta organisasi file-file dalam database. Setelah R diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan Relational DBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping pemetaan R diagram ke skema relasi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh simple atribut dan simple atribut dari composite atribut yang ada, pilih salah satu atribut sebagai kunci atau primary key. Kemudian untuk setiap entitas lemah atau weak entity, buatlah skema relasi dengan mengikutsertakan seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya atau owner entity type yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah. Kemudian untuk setiap relasi binary 1 ke 1 atau one to one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila kedua partisi adalah sama total atau sama-sama partial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Kemudian untuk setiap binary 1 ke n
yang tidak melibatkan entitas lemah. Tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat, timbangannya adalah sisi N. Tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Untuk relasi M to N, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari skema relasi R. Kemudian untuk setiap multi value atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi value tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. Untuk setiap relasi N array dengan N lebih dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta, jumlah N foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi N array tersebut. Ini adalah contoh diagram dari skema konseptual. Kemudian di sini ada contoh dari mapping. Penjelasannya yaitu seperti yang ada di gambar ini. SSN sebagai primary key pada entity employee, kemudian departemen memiliki primary key D number, project memiliki primary key P number, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh tabel dari setiap entity. Sekian penjelasan dari materi teori ketiga, yaitu tentang ER, diagram, dan mapping. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novinasia, Yeehaw.